Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Puji syukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya telah mendapatkan panggilan hidup sebagai orang Kristen. Saya berdoa dan berharap saudara dan saya dapat hidup sebagai orang Kristen dengan damai sukacita dalam pengharapan bersama kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu menjaga, memelihara, dan mempertahankan hidup kita sebagai orang Kristen dan menjaga, mempertahankan agar hidup kita senantiasa dalam damai sukacita dan dalam pengharapan kasih Tuhan karena kita masih hidup di dunia ini. Di dalam kehidupan di dunia ini, manusia bersama Tuhan dan juga ada roh kegelapan. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Sedangkan manusia dan roh kegelapan sudah dalam kuasa dosa karena melawan dan melanggar perintah Tuhan. Namun manusia masih mendapatkan kesempatan kasih pengampunan Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberikan pengampunan kepada manusia yang rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Sedangkan roh kegelapan sudah tidak mendapatkan kesempatan dalam kasih pengampunan Tuhan. Roh kegelapan tinggal menunggu, menanti hukuman kekal karena roh kegelapan telah melawan Tuhan. Oleh karena itu, roh kegelapan berusaha untuk mencobai, kemudian hendak menipu, memperdaya, menggoda, menyesatkan manusia agar manusia tetap jatuh dalam dosa dan kemudian di pengadilan nanti, di pengadilan akhir, manusia dapat bersama-sama dengan roh kegelapan untuk mendapatkan hukuman kekal. Roh kegelapan akan senantiasa tiada mengenal lelah, tiada berhenti, terus-menerus akan menggoda manusia, khususnya akan fokus untuk mencobai, mengganggu, dan menyesatkan orang Kristen, karena orang Kristen sudah dalam panggilan Tuhan. Maka roh kegelapan akan fokus utamanya mencobai, menyesatkan orang-orang Kristen. Roh kegelapan mencobai, menggoda, menyesatkan manusia, khususnya orang Kristen, dengan cara roh kegelapan dapat seolah-olah menjadi terang. Roh kegelapan menggoda, mencobai manusia, menyesatkan manusia dengan memberikan tawaran kesenangan-kesenangan duniawi yang bisa berupa kekuasaan, kedudukan, jabatan, popularitas, harta benda, dan sebagainya. Sehingga manusia terlena untuk hanya senang-senang dan fokus dengan hal-hal yang kesenangan duniawi semata. Tetapi roh kegelapan juga bisa mendatangkan hal-hal yang membuat manusia menderita, sakit penyakit, kegagalan, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya. Roh kegelapan menggoda, mencobai, dan menyesatkan manusia juga dengan cara memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga seolah-olah dengan firman Tuhan yang sudah diputarbalikkan fakta tersebut, manusia
menjadi tergelincir jatuh dalam dosa. Apapun cara akan digunakan oleh roh kegelapan untuk menyesatkan manusia dengan tujuan manusia binasa dan mendapatkan hukuman kekal bersama dengan roh kegelapan. Untuk memenangkan dari segala upaya roh kegelapan yang hendak menyesatkan manusia, manusia tidak dapat menggunakan dari kekuatannya sendiri. Manusia tidak mampu, manusia lemah, karena manusia juga sudah berdosa. Manusia membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu hanya dapat diperoleh dari Tuhan itu sendiri. Puji syukur pada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh maha kasih. Sebelum manusia mampu untuk memohon, Tuhan berkenan dengan kerendahan hati, merendahkan diri, datang ke dunia untuk menderita, terhina, teraniaya, terkhianati, tersakiti, terluka, bilur-bilur darah tercurah, dan wafat di kayu salib. Bangkit untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa dan kutuk manusia. Tuhan dapat menolong manusia karena Tuhan adalah Maha Kuasa, berkuasa atas alam semesta dan dunia ini. Tuhan Maha Kuasa, berkuasa atas seluruh penguasa-penguasa di alam semesta dan di dunia ini. Tuhan juga Maha Kuasa, berkuasa untuk menebus dosa dan kutuk manusia. Tuhan juga Maha Kuasa, berkuasa atas manusia, berkenan memberikan berkat kasih pengampunan Tuhan dan pengharapan atas kasih Tuhan. Tuhan juga Maha Kuasa, berkuasa atas maut, sehingga manusia yang harusnya dihukum mati, namun mendapatkan kesempatan untuk hidup bersama Tuhan. Bagaimana cara manusia untuk dapat memohon pertolongan Tuhan? Yaitu manusia harus membuka pintu hati, harus membuka hidupnya agar Tuhan berkenan, bersemayam, berkuasa atas hidup manusia. Dengan cara manusia mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini sudah tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Mohon pengampunan, kemudian bertobat, kembali taat dan setia kepada Tuhan, hidup dalam perkenan Tuhan. Dengan cara hidup oleh roh, bukan hidup dengan kedagingan. Karena ketika manusia hidup menuruti kedagingan, maka manusia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, dalam surga. Hidup menuruti kedagingan mencakup percabulan, kecemaran, kesombongan, kedegilan, dengki iri, amarah, kesombongan, ketamakan, kerakusan, perselisihan, hanya kepentingan diri sendiri, dan kemudian gila hormat, pesta pora, hawa nafsu yang dikedepankan, dan sebagainya. Agar hidup manusia mendapatkan perkenan Tuhan, maka manusia harus hidup menuruti roh dengan cara taat dan setia kepada Tuhan di dalam sepanjang hidupnya, menggunakan perlengkapan, semua perlengkapan rohani, dan kemudian akan menghasilkan buah-buah roh yang dapat menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Buah-buah roh
mencakup hidup dalam kasih pengampunan, hidup dalam kemurahan, dalam ketulusan, dalam kelemah lembutan, dalam kerendahan hati, senantiasa membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi lingkungan di sekitar, sehingga mencerminkan manusia yang hidup menuruti roh akan menjadi berkat bagi sesama, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi surat Kristus yang berjalan, yang dapat dilihat oleh semua manusia. Saudara-saudaraku, itulah mengapa Tuhan tidak berkenan orang Kristen hidup dalam kefasikan, hidup dingin. Tetapi Tuhan juga tidak berkenan dengan manusia, dengan orang Kristen yang hidupnya suam-suam kuku. Hidup dalam kemunafikan, seolah-olah sebagai orang Kristen, tetapi menuruti kedagingan. Hanya ada satu pilihan, untuk tetap dapat menjaga, mempertahankan pengharapan Tuhan, untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan, dan hidup damai sukacita bahagia di dunia ini adalah dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan, bersandar melekat kepada Tuhan. Demikianlah saudara-saudaraku, sekilas ringkas tentang kesaksian hidup saya yang pernah hidup suam-suam kuku, sehingga hidup saya dalam ketawaran, kehampaan, dan kegersangan, hidup tanpa kedamaian dan tanpa sukacita, bahkan nyaris binasa karena dosa-dosa saya. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan berkenan memberikan berkat, kehidupan, kesempatan, kasih pengampunan Tuhan, sehingga saya dapat mengakui kesalahan dan dosa-dosa saya, bertobat, dan saat ini saya ingin hidup taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kiranya saya dapat senantiasa merasakan damai sukacita dan dapat menjaga pengharapan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.